Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sedang berada di salah satu bank konvensional yang ada di Kota Ternate. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan ekonomi syariah yang ada di Kota Ternate, serta memperkenalkan produk apa saja yang ada pada ekonomi syariah dan perbandingannya dengan ekonomi konvensional. Mari kita simak penjelasannya teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang besar, mengingat kota ini memiliki populasi muslim yang signifikan dan potensi ekonomi yang potensial. Nah, berikut adalah peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh ekonomi syariah di Kota Ternate. Yang pertama, peluang yang pertama yaitu populasi muslim yang besar. Nah, Kota Ternate memiliki populasi muslim yang signifikan yang memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk menjangkau klien potensial yang besar. Yang kedua, ada potensi ekonomi. Nah, Kota Ternate juga memiliki potensi ekonomi yang besar, termaksud sektor-sektor seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Nah, perbankan syariah dapat memberikan dukungan finansial yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Yang ketiga, ada regulasi dan dukungan dari pemerintah. Nah, dengan semakin banyaknya regulasi yang mendukung perbankan syariah di Indonesia, kota-kota seperti Ternate dapat memanfaatkan ini untuk mengembangkan sektor perbankan syariah yang lebih kuat dan berkembang. Yang keempat, ada inovasi dan teknologi. Nah, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi nasabah. Platform digital, mobile banking, dan layanan perbankan online dapat membantu menjangkau klien yang lebih luas. Yang kelima, ada kemitraan dan kolaborasi. Nah, perbankan syariah dapat memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga non-bank seperti lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan sosial, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jaringan dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Nah, dengan adanya peluang pasti adanya tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman. Nah, salah satu tantangan utama dari ekonomi syariah yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah. Padahal produk dan layanan perbankan syariah lebih baik dibandingkan dengan produk dan layanan yang ada pada konvensional. Nah, upaya edukasi dan kampanye publik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas penerimaan masyarakat. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Nah, infrastruktur perbankan di beberapa daerah, termasuk Kota Ternate, mungkin belum memadai untuk mendukung operasional perbankan syariah. Investasi dalam infrastruktur fisik dan teknologi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber modal. Nah, perbankan syariah memerlukan sumber modal yang stabil dan beragam. Namun, di beberapa daerah, sumber modal untuk perbankan syariah mungkin terbatas. Kolaborasi dengan investor dan lembaga internasional dapat membantu mengatasi tantangan ini. Yang keempat, ada keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Nah, staf perbankan syariah yang terlatih dalam prinsip-prinsip syariah mungkin terbatas. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf perbankan diperlukan untuk memastikan operasional yang efisien dan profesional. Yang kelima, ada persaingan dengan perbankan konvensional. Nah, perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lama ada dan memiliki jaringan yang lebih luas. Strategi pemasaran nasabah dan inovasi diperlukan untuk menarik nasabah dan membedakan layanan perbankan syariah dan layanan perbankan konvensional. Jadi, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan dan regulasi pemerintah, populasi muslim yang besar, dan potensi ekonomi yang ada. Namun, untuk mencapai potensi ini perlu adanya upaya yang signifikan dalam edukasi investasi, infrastruktur, pengembangan keterampilan staf, dan inovasi dalam pelayanan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan syariah di Kota Ternate dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kota tersebut. Nah, beberapa faktor mengenai perkembangan perbankan syariah di Kota Ternate antara lain. Yang pertama, yaitu ada ketersediaan sumber daya alam dan ekonomi dan
potensi ekonomi di Kota Ternate. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Kota Ternate memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi pengembangan usaha dan ekonomi di wilayah tersebut yang dapat mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Nah, yang kedua ada peran agama Islam dalam kehidupan banyak warga Kota Ternate. Nah, mayoritas penduduk di Kota Ternate memeluk agama Islam sehingga nilai-nilai syariah dan kepatuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mendorong adanya permintaan dan kebutuhan akan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga ada pemerintah daerah dan regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Nah, pemerintah Kota Ternate dan pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah seperti peraturan daerah dan undang-undang nasional. Hal ini juga memungkinkan adanya komitmen pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah di wilayah Kota Ternate. Yang keempat, adanya bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Kota Ternate. Nah, beberapa bank syariah dan lembaga keuangan syariah telah beroperasi di Kota Ternate seperti cabang Bank Syariah Nasional dan lembaga keuangan syariah lokal. Adanya keberadaan bank-bank syariah di Kota Ternate menunjukkan adanya dukungan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah oleh masyarakat. Nah, secara keseluruhan, latar belakang perkembangan perbankan syariah di Kota Ternate dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, peran agama Islam, dukungan pemerintah daerah dan pusat, serta adanya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah di wilayah ini. Nah, struktur dan organisasi perbankan syariah di Kota Ternate seperti di daerah lain di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Nah, di sini ada beberapa struktur organisasi perbankan syariah di Kota Ternate. Nah, pertama ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang pertama ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, Bank Syariah di Kota Ternate dapat beroperasi sebagai bank umum, bank syariah mandiri, atau bank syariah yang beroperasi dalam kemitraan dengan bank konvensional. 2. Kantor cabang dan cabang. Nah, Bank Syariah di Kota Ternate umumnya memiliki kantor cabang dan cabang di berbagai lokasi di Kota Ternate. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nasabah, kantor cabang dan cabang ini bertanggung jawab atas pelayanan nasabah, pengelolaan dana, dan penerbitan produk perbankan syariah. Yang ketiga ada departemen dan unit bisnis. Bank Syariah di Kota Ternate memiliki berbagai departemen dan unit bisnis yang mengkhususkan diri dalam layanan perbankan syariah, seperti Departemen Investasi Syariah, Departemen Kredit Syariah, dan Departemen Sarana Keuangan Syariah, dan Departemen Pengelolaan Risiko Syariah. Nah, yang keempat ada nasabah. Nasabah adalah pelayan perbankan syariah yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nasabah dapat berupa individu, usaha kecil dan menengah atau UMKM, koperasi atau organisasi masyarakat. Nah, mari kita kenali secara bersama-sama apa saja produk syariah dan kelebihannya dibandingkan dengan produk konvensional. Yang pertama ada giro syariah. Giro syariah adalah produk perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasinya, berbeda dengan giro konvensional. Giro syariah tidak mengenakan bunga atau simpanan nasabah, sebaliknya. Nasabah berbagi risiko dan keuntungan dengan syariah. Selain itu, giro syariah seringkali dilengkapi dengan struktur yang memungkinkan nasabah untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Bank syariah yang menerapkan giro syariah cenderung menggunakan aset yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta berfokus pada pengembangan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Nah, berikut adalah beberapa kelebihan giro syariah dibandingkan dengan produk konvensional. Yang pertama ada transparansi dan kejujuran. Nah, giro syariah mengikuti prinsip transparansi dan kejujuran dalam operasinya. Informasi tentang bunga, biaya, dan keuntungan disampaikan dengan jelas kepada nasabah sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai investasi dan pengeluaran mereka. Yang kedua tidak ada bunga. Nah, salah satu prinsip utama syariah adalah riba atau bunga yang dianggap tidak adil dan tidak etis. Dalam giro syariah, nasabah tidak dikenakan bunga atas simpanan mereka. Sebaliknya, mereka berbagi risiko dan keuntungan dengan bank syariah. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Nah, giro syariah seringkali dilengkapi dengan struktur yang memungkinkan nasabah untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Misalnya, dalam giro syariah, nasabah dapat memilih untuk berbagai risiko dengan bank atau dengan nasabah lain sehingga mengurangi potensi kerugian. Yang keempat, ada penggunaan aset yang lebih bertanggung jawab. Nah, bank syariah menerapkan giro syariah cenderung menggunakan aset yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mereka lebih cenderung berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan serta mendukung keberlanjutan. Yang kelima, ada pengembangan ekonomi yang lebih adil. Dengan fokus pada keadilan dan keberlanjutan, giro syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini termasuk dukungan terhadap usaha-usaha kecil dan menengah atau UMKM serta inisiatif sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini untuk melengkapi materi saya sudah terhubung dengan salah satu nasabah dari bank konvensional. Ya. Nah, di sini Pak, sebelumnya mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Liansyah. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh. Mohon maaf ya Pak, sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Ya, yang pertama yaitu apakah Bapak sudah pernah menjadi salah satu nasabah pada bank syariah? Oh, belum. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Terus mengapa kalau belum pernah Bapak tidak mencoba saja untuk menjadi salah satu nasabah pada bank syariah? Oh iya, begini saya jelaskan sedikit ya. Iya Pak. Kebetulan juga saya sudah lama di Bank BNI dan sudah merasakan hal yang bagus dan cara pelayanan sebagaimana dia melayani dengan bagus. Dalam keuntungan saya di situ. Berarti keuntungan Bapak terletak pada bank konvensional tadi. Oh iya. Ya. Terus coba Bapak sebutkan salah satu keuntungan Bapak yang sudah menjadi nasabah lama pada bank konvensional ini. Yang menjadi keuntungan saya sebagai nasabah di sini, dia diperlakukan dengan baik. Oh iya. Terus apakah Bapak tidak ingin mencoba menjadi salah satu nasabah pada bank syariah? Kalau seperti begitu akan pasti ada. Pasti. Tapi jikalau ya, kalau masih saya nyaman di sini, kenapa mau pindah di bank lain? Oh iya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bapak sudah menjadi salah satu nasabah pada bank konvensional dan isi materi saya. Oke. Nah, dari hasil wawancara tadi dapat saya simpulkan bahwa yang membuat salah satu nasabah nyaman pada salah satu bank konvensional adalah dari segi pelayanan. Nah, pada bank syariah juga tak kalah hebatnya pelayanan yang sangat baik. Hanya saja nasabah mungkin belum pernah mencoba untuk menabung atau beroperasi dengan bank syariah. Lebih berpositif bahwa pelayanan di bank syariah juga tak kalah bagusnya dengan bank konvensional. Nah, dengan berakhirnya wawancara saya tadi dengan salah satu nasabah pada bank konvensional, demikian berakhirlah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya Nabila pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.